Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Desi Ekarianti, NIM A1C1023142. Saya dari Prodi S1 Akuntansi kelas F. Jadi di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang dimana pengalaman pengurus dalam mengelola keuangan melalui koperasi simpan pinjam studi fenomenologi di Desa Jagaraga. Langsung saja di sini ke abstrak. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif pengurus koperasi simpan pinjam dalam mengelola keuangan di Desa Jagaraga. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu metode kualitatif pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami makna mendalam dari pengalaman pengurus terkait disiplin anggota, kendala pembayaran, dan strategi penanganan masalah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus sekaligus ketua koperasi. Analisis dilakukan melalui tahapan fenomenologi menurut Musteik's, yaitu tahun 1994, yaitu epoche neomanoesis, intentional analysis, dan eidetic reduction. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan anggota dipengaruhi oleh komitmen pribadi, jenis usaha, musim usaha, serta kestabilan pendapatan. Pengurus menerapkan strategi persuasif seperti teguran, pengingatan jadwal, edukasi, dan penyesuaian jadwal pembayaran. Esensi dari pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan koperasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung peran pendampingan sosial terhadap anggota. Kemudian kata kuncinya di sini, koperasi simpan pinjam, fenomenologi, pembayaran, serta pengalaman pengurus. Next, kita lanjut ke latar belakang. Di sini, koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan mikro berbasis anggota yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan simpanan dan pemberian pinjaman. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Kinerja koperasi sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajiban, khususnya pembayaran angsuran pinjaman. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan koperasi menghadapi berbagai hambatan, terutama anggota yang tidak disiplin membayar. Menurut Hendar 2010, tantangan koperasi simpan pinjam umumnya berkaitan dengan kualitas pembayaran anggota, kemampuan monitoring, dan kestabilan arus kas. Selain itu, fluktuasi pendapatan anggota dapat menimbulkan keterlambatan pembayaran. Kemudian di Desa Jagaraga, fenomena tersebut juga dialami oleh pengurus koperasi. Beberapa anggota memiliki pendapatan tidak tetap, tergantung jenis usaha dan musim. Kondisi-kondisi ini tuh perlu dipahami dari perspektif pengalaman pengurus secara mendalam. Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menggali makna subjektif dari pengalaman seseorang sebagaimana dialaminya, yaitu menurut Musteik's 1994, Creswell 2013. Selanjutnya di sini ada pertanyaan masalah dan tujuan penelitian. Di sini pertanyaan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana pengalaman pengurus dalam mengelola keuangan koperasi simpan pinjam. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran. Yang ketiga di sini bagaimana strategi pengurus dalam menangani anggota yang tidak disiplin. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini yang pertama, mendeskripsikan pengalaman pengurus terkait pengelolaan keuangan dan kendala pembayaran. Yang kedua, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kedisiplinan pembayaran anggota. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis strategi pengurus dalam mengatasi ketidakdisiplinan pembayaran. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi yang bertujuan memahami esensi pengalaman hidup seseorang. Menurut Creswell 2013, fenomenologi menyoroti pengalaman sadar individu terhadap suatu fenomena. Sementara Musteik's 1994 menekankan bahwa fenomenologi menggali makna melalui proses reduksi pengalaman.
Kemudian partisipan adalah ketua atau pengurus koperasi simpan pinjam Desa Jagaraga yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling menurut Sugiono 2017 karena memiliki pengalaman langsung dalam mengelola keuangan koperasi. Kemudian data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur, sebagaimana dianjurkan oleh Esterberg 2002 untuk studi fenomenologis. Kemudian di sini ada analisis dilakukan melalui tahapan fenomenologi menurut Mustek 1994, yaitu epoche atau bracketing, yaitu penelitian menangguhkan prasangka. Kemudian noemanoesis mendeskripsikan apa yang dialami dan bagaimana dipahami. Yang ketiga ada intentional analysis, menganalisis arah kesadaran pengurus terhadap objek pengalaman. Dan yang keempat itu eidetic reduction, yaitu mencari esensi dari pengalaman pengurus. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu komitmen pribadi sebagai faktor utama kedisiplinan pembayaran, yaitu pengurus menilai bahwa kedisiplinan membayar tidak semata dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan anggota, tetapi oleh komitmen pribadi. Di sini ada kutipan yang menyatakan yaitu ada yang penghasilannya kecil tapi rajin membayar, ada juga yang usahanya bagus tapi kurang disiplin. Kemudian di sini ada analisis teori, yaitu menurut Robbins 2016, komitmen individu mempengaruhi perilaku konsisten dalam memenuhi kewajiban. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa anggota dengan pendapatan kecil tetap disiplin bila memiliki komitmen yang kuat. Yang kedua di sini ada jenis usaha dan pendapatan tidak stabil sebagai hambatan pembayaran. Penghasilan yang tidak tetap membuat anggota sulit membayar secara konsisten, terutama pada usaha musiman seperti pertanian dan nelayan. Kutipannya di sini, kalau musim paceklik, penyetoran pasti terlambat. Di mana pembahasan teoritisnya, menurut Sulistyowati 2012 menyatakan bahwa pendapatan musiman sangat mempengaruhi kemampuan pembayaran cicilan dalam lembaga keuangan mikro. Faktor eksternal seperti musim menjadi hambatan yang bersifat struktural. Kemudian yang tiga yaitu strategi pengurus dalam menangani ketidakdisiplinan anggota. Pengurus menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif, humanis, solutif, yaitu berupa teguran secara baik-baik, pengingatan jadwal, edukasi tentang kewajiban, serta penyesuaian ulang jadwal pembayaran. Di mana kutipannya di sini, saya biasanya menegur baik-baik dan mengingatkan jadwalnya. Kalau masih sulit, saya bantu atur ulang sesuai kondisi mereka. Di sini ada analisis teori menurut Hasibuan 2011, yaitu komunikasi yang baik dan empatik sangat penting dalam menjaga hubungan kerja antar anggota organisasi. Pendekatan yang dilakukan pengurus selaras dengan konsep human relation. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu peran pengurus sebagai mediator pembimbing anggota. Jadi pengurus tidak hanya bertugas menagih atau mencatat pembayaran, tetapi juga berperan sebagai pendamping dan mediator ketika anggota mengalami kesulitan. Nah, pendekatan itu dilakukan bersifat humanis, membantu dan suportif agar anggota tetap merasa nyaman dalam menjalankan kewajiban anggotanya. Pengurus melakukan beberapa tindakan pendampingan antara lain yaitu memberikan penjelasan secara baik-baik, mengingatkan kembali kewajiban pembayaran, membantu anggota memahami pentingnya disiplin, menyesuaikan ulang jadwal pembayaran sesuai kondisi ekonomi mereka, dan memberikan dukungan agar anggota tetap termotivasi. Di sini kutipannya itu, saya menegur secara baik-baik, mengingatkan lagi jadwal pembayarannya, dan kasih penjelasan agar mereka lebih sadar. Kalau masih sulit, saya bantu atur ulang jadwalnya supaya sesuai kondisi mereka. Di sini analisis teori yaitu peran pengurus sebagai mediator ini sejalan dengan human relation theory menurut Elton Mayo yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang baik dalam meningkatkan kerjasama dan kepatuhan anggota. Selain itu, menurut Hasibun 2011, komunikasi yang harmonis dan empatik dapat menciptakan hubungan kerja yang efektif. Dalam konteks ini, pengurus koperasi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga melakukan pendampingan sosial sehingga hubungan antara anggota dan pengurus tetap terjaga dengan baik. Di sini ada esensi fenomenologis untuk keseluruhan. Pengalaman pengurus koperasi merefleksikan integrasi antara tanggung jawab administratif dan komitmen sosial. Pengurus menjalankan fungsi sebagai pengelola keuangan, mediator, dan pembimbing sekaligus menjaga
stabilitas hubungan sosial dalam koperasi agar keberlangsungan organisasi tetap terjaga dan anggota tetap memperoleh penghargaan serta rasa dihormati sebagai bagian dari komunitas koperasi. Kemudian di sini yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman pengurus koperasi simpan pinjam di Desa Jagaraga merupakan perpaduan antara pengelolaan administratif dan komitmen sosial, di mana pengurus harus menghadapi variasi kedisiplinan anggota yang dipengaruhi oleh komitmen pribadi, jenis usaha, dan kondisi pendapatan yang tidak stabil. Untuk mengatasi kendala tersebut, pengurus menerapkan strategi persuasif seperti teguran baik-baik, pengingatan jadwal, edukasi mengenai kewajiban, serta penyesuaian jadwal ulang pembayaran sesuai kondisi anggota. Secara fenomenologis, pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi bergantung pada kemampuan pengurus menjaga keseimbangan antara penegakan aturan keuangan dan pemahaman terhadap realitas ekonomi anggota, sehingga koperasi dapat berjalan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan hubungan sosial yang harmonis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.